Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmadiyah, Anis, Bayu, Elin, Naila, dan saya sendiri Salma. Kemudian ada Sri dan Yusfi. Di sini kami akan membahas tentang ada di laut dalam. Next. Kemudian untuk habitat ekstrim. Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Sedangkan lingkungan ekstrim adalah beberapa kondisi lingkungan seperti suhu, salinitas, pH, tekanan, kadar oksigen, radiasi, konsentrasi bahan kimia, lingkungan vakum, dan berbagai kondisi lain yang berada pada level abnormal. Sehingga dapat dikatakan bahwa habitat ekstrim itu adalah tempat tinggal dan tempat berkembang biak suatu makhluk hidup yang memiliki kondisi lingkungan yang abnormal, yang dapat meliputi suhu, salinitas, pH, tekanan, kadar oksigen, radiasi, konsentrasi bahan kimia, lingkungan vakum, dan atau berbagai kondisi lingkungan lainnya. Lalu yang selanjutnya itu ada ekstremofil. Ekstremofil adalah organisme yang mampu hidup dan berkembang melampaui parameter lingkungan normal pada umumnya, atau lingkungan ekstrim. Lingkungan ekstrim yang dapat berupa suhu yang sangat panas atau dingin, larutan garam yang tinggi, kondisi pH asam atau basa yang ekstrim, cemaran limbah beracun dan logam berat, atau habitat lainnya yang tidak cocok bagi kehidupan normal organisme umumnya. Lalu, ekstremofil dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu organisme ekstremofil yang membutuhkan satu atau lebih kondisi ekstrim yang mendukung pertumbuhannya, dan yang kedua ada organisme ekstremotoleran yang dapat toleran pada kondisi ekstrim satu atau lebih parameter fisikokimia, dan kemudian dapat tumbuh optimum pada habitat normal. Kemudian zona-zona laut. Yang pertama itu zona laut berdasarkan kedalamannya. Jadi menurut Reisava tahun 2017 berdasarkan kedalaman zona laut itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada zona litoral, di mana zona ini apabila terjadi air pasang, ini daerahnya akan tergenang oleh air. Kemudian ketika air ini surut, maka daerah ini akan mengering dan berubah menjadi pantai. Biasanya pada zona litoral ini disebut sebagai zona pasang surut. Yang kedua itu ada zona neritik, di mana zona ini merupakan wilayah perairan dangkal yang terletak dekat dengan pantai, yang mempunyai kedalaman berkisar antara 50 hingga 200 meter. Pada zona ini dapat tembus sinar matahari dengan sangat baik, sehingga pada zona ini cocok sebagai habitat bagi berbagai jenis spesies, seperti ubur-ubur, fitoplankton, zooplankton, rumput laut, dan spesies lainnya. Yang ketiga itu ada zona batial, di mana zona ini merupakan wilayah perairan yang memiliki kedalaman berkisar antara 200 hingga 200 meter, di mana wilayah ini tidak dapat tembus oleh sinar matahari. Nah, sehingga pada zona ini tidak seramai pada zona neritik. Yang terakhir itu ada zona abisal, di mana bagian laut yang memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter. Zona-zona laut yang kedua yakni zona laut berdasarkan permukaan secara vertikal. Berdasarkan permukaan secara vertikal, zona laut dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama epipelagik, berada di antara permukaan laut hingga kedalaman 200 meter. Yang kedua itu ada mesopelagik, itu berada di kedalaman 200 sampai 1000 meter. Yang ketiga ada batiopelagik, itu berada di kedalaman 200 sampai 2500 meter. Yang keempat abyssal pelagik, berada di kedalaman 4000 meter. Yang kelima hadal pelagik, berada di kedalaman lebih dari 6000 meter. Kemudian yang ketiga itu zona laut berdasarkan intensitas cahaya matahari. Berdasarkan intensitas cahaya matahari, zona laut dibagi menjadi 3, yaitu zona fotik, zona twilight, dan zona afotik. Zona fotik memiliki kedalaman kurang dari 200 meter sehingga cahaya matahari mudah masuk.
Yang kedua, zona twilight memiliki kedalaman 200 sampai 2000 meter sehingga cahaya matahari yang masuk hanya sedikit. Yang ketiga, zona aquatic memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter sehingga cahaya matahari tidak dapat masuk. Kemudian untuk yang C itu habitat laut dalam, terkhusus untuk zona mesopelagik. Jadi kondisi di laut seperti intensitas cahaya, kekeruhan, mulai dari jumlah partikel ataupun bahan organik terlarut, jenis habitat baik betik, pelagis maupun lautan dalam, dan musim sangat mempengaruhi ukuran organisme dan tahap perkembangan serta komunikasi seksualnya. Organisme yang hidup di perairan laut dalam yang gelap terputus dari sumber cahaya matahari harus beradaptasi dengan penurunan sinar matahari yang terus-menerus mencapai kegelapan total. Untuk zona mesopelagik atau juga disebut sebagai zona senja, dari lautan ditandai dengan peningkatan tekanan hidrostatik, berkurangnya cahaya, konsentrasi nutrisi anorganik yang tinggi, dan pasokan makanan episodik. Untuk zona mesopelagik ini memiliki suhu bervariasi dari 20 derajat Celcius di atas hingga sekitar 4 derajat Celcius pada pembatasannya dengan zona batial. Air pada zona ini umumnya bergerak lambat di mesopelagik dengan waktu tinggal sekitar 1 abad. Zona mesopelagik atau zona senja yang berada di kedalaman 200 sampai 1000 meter ini terletak di bawah zona epipelagik. Lapisan di daerah ini berdekatan dengan lapisan yang mengalami perbedaan suhu dan juga terjadinya proses thermokilling. Zona mesopelagik sendiri merupakan zona transisi laut dalam yang ditandai dengan cahaya downwelling biru hijau yang semakin redup dan searah, serta lazim ditemui di fenomena bioluminescensi. Di zona ini, variasi terbesar dalam pemandangan visual di laut dapat ditemukan, mulai dari sumber yang diperluas hingga seperti titik bioluminescence, dan penglihatan menjadi salah satu indera dominan yang digunakan oleh organisme di dalamnya. Kondisi lingkungan tersebut mengakibatkan sistem visual organisme mesopelagik atau Mycotopid telah didorong hingga ke batas sensitivitasnya untuk berfungsi di lingkungan yang ekstrim. Berikut tampak dari zona mesopelagik. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah adaptasi hewan laut dalam atau lanternfish. Lanternfish merupakan karnivora yang hidup di zona mesopelagik pada siang hari untuk menghindari banyak predator yang ada di perairan dangkal yang cukup terang. Neuron dapat mengatur secara individual output cahaya dari fotofor tunggal. Selain itu, suplai darah juga dianggap ikut terlibat dalam kontrol pengeluaran emisi cahaya. Cahaya yang dipancarkan juga tergantung pada tingkat trofik dan status nutrisi ikan. Dan apakah individu yang memancarkan cahaya melihat spesies jenis secara berdampingan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya adalah lanternfish. Lanternfish ini menggunakan penglihatan sebagai indera dominan yang digunakan Ini menurut De Busserols dan Marshall tahun 2017. Nah, lanternfish atau ikan lentera ini memiliki beberapa adaptasi visual yang mengoptimalkan pengumpulan cahaya dan memperluas bidang visual mereka. Nah, lanternfish ini juga memiliki beberapa adaptasi pada pola migrasinya. Pola migrasi tersebut dikategorikan menjadi 3, yaitu migran kuat, migran lemah, dan non-migran. Lanternfish dengan kemampuan migrasi yang kuat dapat melakukan perjalanan laut secara vertikal untuk mencapai lapisan epilogik pada saat malam hari. Sedangkan lanternfish dengan kemampuan migrasi yang lemah hanya dapat melakukan perjalanan laut secara vertikal dengan pergerakan yang terbatas di dalam air. Lanternfish yang tidak memiliki kemampuan beradaptasi hanya akan hidup di lapisan perairan yang sama pada waktu siang dan malam hari tanpa melakukan pergerakan vertikal. Selanjutnya. Nah, ini adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Saya kembalikan ke Mbak Salma. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.